dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, ya sudah, tapi juga belum di Kombel pun Bapak Ibu temu jawabannya. Beri cetak tebal dengan huruf warna merah bahwa mitra itu juga di sini juga ada mitranya. Harapannya membantu mengaktifasi Kombel dan menyediakan narasumber. Iya, nanti siang termasuk webinar seri 12 narasumbernya dari Tanotong ya. Betul Bu. Ya, sip. Nah, ini Cilacap dan Top Markotop Jos Gandos ya. Jadi kita harus semangat, pokoknya semangat. Nah, yang ini mungkin nanti Tanoto juga perlu bersama-sama kita Pak Bu di Kombel ya. Nah, sekarang ini Pak Bu, bagaimana ya pemberdayaan dan desain kegiatan Kombelnya? Komunitas belajar itu kalau dulu di kita itu apa sih? Apa saja Pak Bu? Kalau di TK, IKTK, ikatan forum atau apa? Kelompok IKTK. IKTK, okay. Kemudian ada KKG untuk SD, KKS untuk kepala SD, KKPS untuk pengawas, MGMP, MKKS, MKPS, dan komunitas profesi atau komunitas praktisi lain. Nah, boleh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba. Saya mau tidak mau harus berbasis regulasi Bapak dan Ibu. Bahwa jika Bapak Ibu terlupa, ada yang mengikat kita Bapak Ibu. Ini Penekpan RB 16/2009 bahwa di Japung jabatan fungsional guru dan angka kreditnya itu ada unsur utama unsur utama pendidikan, unsur utama pembelajaran dan pembimbingan, unsur utama pengembangan profesi dan unsur penunjang. Unsur utama pengembangan keprofesian berkelanjutan pun ada 3. Jadi ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Saya hanya mereview saja Bapak Ibu. Tidak ingin cara mengaitkan saja. Nah, kita bilang pengembangan PI-nya melakukan PKB. Dia Bapak Ibu guru ketika melaksanakan pembelajaran, harapannya itu kompetensinya itu memadai. Apa terkait IKM? Pasti Pak Bu, kurikulum Merdeka itu baru ya, walaupun itu pengembangan dari kurikulum sebelumnya, tapi banyak hal juga yang baru. Nah, satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru agar kompetensi melaksanakan pembelajarannya standar, itu memang harus belajar bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka. 2, Bapak dan Ibu jangan lupa, setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan atau layanan pendidikan yang bermutu. Nah, yang berkualitas. Nah, itu hanya bisa terpenuhi jika Bapak Ibu gurunya berkualitas. Nah, gitu Pak Bu. Ini seru-seruan Pak Bu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, nah ini yang memastikan bahwa saat ini kebutuhan Bapak Ibu guru itu menguasai kompetensi yang sesuai dengan jenjang profesionalnya, tentu terkait dengan kurikulum yang berlaku. Ini Pak. Nah, tapi di sisi lain ketika kita melaksanakan pengembangan profesi juga dihargai upaya kita, jerih payah kita dalam bentuk angka kredit yang nantinya juga
akan dibutuhkan untuk karir berikutnya. Nah, ini sementara saya minimal ya sekurang-kurangnya memberi ikatan yang kuat kepada Bapak Ibu guru yang PNS. Nah, ini ya untuk kalau Bapak Ibu membuat target sasaran kombel yang wajib mengikuti kegiatan dan hadir, itu utamakan yang ini Pak Bu. Oke, karena ada regulasinya. Pak Bu. Yang kedua, juga Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru itu juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir sesuai dengan keinginan. Jadi ya memang itu tidak wajib naik pangkat, itu tidak Pak Bu, itu hak ya, naik pangkat gitu ya. Tapi hak Bapak Ibu itu menjadi sesuatu yang kemudian sebetulnya ini berupaya ya, harus berupaya. Jadi walaupun itu hak kemudian tidak cuma-cuma. Dan jadi hak itu baru terpenuhi jika Bapak Ibu melakukan upaya kegiatan pengembangan profesinya gitu ya. Nah, baru itu menjadi hak untuk diakui agar bisa naik. Kemudian Pak Bu, tanggung jawab. Jadi lebih karena tanggung jawab, bahwa profesionalisme itu sebuah tanggung jawab. Nah, mudah-mudahan itu. Nah, itu dari sisi guru. Nah, sekarang ada konsekuensinya tentu. Kalau begitu bagaimana konsekuensinya? Nah, Bapak Ibu guru tentu ini bagi dinas ya. Ini karena ini hak Bapak Ibu guru untuk mendapatkan kesempatan, monggo kita kondisikan bagaimana hak tersebut dapat kita penuhi Pak Bu. Ya, dan sekolah, ini ada kepala sekolah di sini. Sekolah wajib menyediakan kondisi yang mendukung proses pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi, tentu nanti ini perlu dikoordinasikan bersama Pak Bu ketika Bapak Ibu guru akan mengikuti kegiatan di KKG, mungkin akan ditentukan harinya apa, mungkin kalau biasanya Sabtu nggih, atau kalau yang SMP ada hari MGMP per mata pelajaran, dihidupkan lagi, tentu butuh dasar hukum. Nah, mungkin itulah ranahnya Dinas Pendidikan. Apa bentuk dukungan yang memberikan jaminan kepada Bapak Ibu guru untuk syah dan meyakinkan berangkat datang ke Kombel. Nah, itu Pak Bu. Nah, ini apa bentuknya? Apakah mungkin surat atau apa, monggo. Kemudian kalau pusat jelas ya sudah mendukung regulasi dan ini menjadi kewenangannya Dinas Pendidikan Kabupaten. Itu Bapak Ibu, jadi ini sinergi ya. Kita bareng-bareng yuk di sini. Kita ke unsur pengembangan diri. Kalau diklat Pak Bu, diklat fungsional itu diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki izin menyelenggarakan dari instansi yang berwenang. Kalau dari kok sekarang banyak banyak provider yang juga menyelenggarakan pelatihan, itu diakui tidak ya? Nah, kalau seizin dinas tentunya nggih. Monggo. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mengikuti pelatihan yang dari provider, baik daring maupun tatap muka, pastikan itu atas izin dinas. Kemudian Bapak dan Ibu atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan. Kemudian ini pasti Bapak Ibu sudah memahami. Mengapa ini saya review? Karena nanti saat Bapak dan Ibu merumuskan program kegiatan di Kombel, di KKG, MGMP, KKKS, MKKS, MKPS, itu Bapak Ibu perlu menghitung durasi, durasinya. Nanti atas dasar apa? Nanti kita coba lihat model berbasis apa struktur program Bapak Ibu. Berikutnya, yang ini Pak Bu. Nah, ini ya. Jadi tadi baik daring maupun luring. Nah, kalau kegiatan diklat, Bu, kok nggak ada diklat kurikulum cara tatap muka ya? Ya, itu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa di
dengan Pak Nadiem sebagai menteri kita, itu kita diajak untuk melakukan transformasi termasuk dalam mempelajari kurikulum merdeka. Jadi Bapak dan Ibu mungkin jika berharap Bapak dan Ibu diundang untuk mengikuti pelatihan secara tatap muka, itu mungkin harapan Bapak Ibu akan sia-sia ya. Nah, maka Mbak Pu itu masih memungkinkan sepanjang Bapak dan Ibu melaksanakannya di komunitas Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu, termasuk yang daring ya. Nah, ini bahannya nanti Bapak Ibu hanya mengikuti baik dari provider maupun Bapak Ibu nanti di Kombel menyelenggarakan pelatihan dengan izin dinas, Bapak dan Ibu nanti perlu untuk diakui ya kegiatan Bapak Ibu selain sertifikat juga ada laporan. Nah, ini ada sistematika laporannya Bapak Ibu. Ini materinya sudah saya sesuaikan dengan buku 4 dan buku 5 juga sesuai dengan Permenpan RB 16 tahun 2009 tentang Japung Guru dan angka kreditnya. Oke, nanti tinggal diikuti saja. Nah, saya mau melanjutkan ke desain kegiatannya. Nah, desain kegiatannya Bapak Ibu ini nah, ini kita lihat nih Pak Bu. Seperti oh iya tadi belum kita tulis nih IGTK. IGTK, kemudian KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS atau asosiasi profesi lain. Nah, ini nanti Bapak Ibu hidup-hidupkan. Nah, kita akan mengawali kegiatan pemberdayaan ini melalui atau dengan menggunakan model IRB, Pak Bu. Apa itu IRB? Ini yang sedang tren ya, terutama di perencanaan berbasis data. Tapi saya coba ini mereplika atau saya replika untuk pemberdayaan sertifikasi Bapak dan Ibu. Nanti kita melakukan identifikasi agar kita bisa menemukan kendala dan isu yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah juga dalam implementasi kurikulum merdeka. Kemudian nanti setelah kita identifikasi, kita refleksi Bapak Ibu, kita cermati capaian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kombel Bapak Ibu selama ini terkait dengan efektivitas pembelajaran dan kalau Bapak Ibu kepala sekolah terkait efektivitas kepemimpinan Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua kita refleksi dengan bagaimana caranya dengan menelaah indikator dari komponen IKM yang belum sesuai di dalam pelaksanaannya di 3 bulan ini, kan Bapak Ibu baru IKM-nya Juli 2022 ini, Pak Bu. Atau bahkan yang belum terlaksana, apa faktor penyebabnya. Nah, nanti kalau sudah kita refleksi, maka kita rumuskan bentuk konkret perbaikannya melalui perumusan kegiatan Kombel dengan struktur program dan pola kegiatan JP termasuk juga dengan moda mau daring atau tatap muka atau blended sesuai kebutuhan anggota Kombel. Itu nggih Pak Bu. Jadi ini kita mereplika model IRB. Bapak Ibu, insya Allah ini nanti dalam proses kita tulis nggih sebagai praktek baik IKM untuk Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan data ini bergerak signifikan. Nggih, Pak Bu, sekarang ini yang terpenting bagi Bapak dan Ibu adalah teknis bagaimana desain ini nanti Bapak Ibu laksanakan. Jadi kita mohon maaf saya tidak sudah tidak bicara substansi IKM-nya, Bapak Ibu. Nanti kita bahas lain waktu. Nah, ini yang pertama untuk tahap
identifikasi nggih Pak Bu, ini juga terkait dengan dinas tentu saja, Korwil juga. Yang pertama, kita perlu melakukan pendataan kombel, nggih, komunitas belajar baik guru, kepala sekolah, dan pengawas. Itu ini harus berkolaborasi. Pendidikan dan Komda atau dengan Korwil. Ini Bapak dan Ibu, yang kedua, ini Bapak Ibu nanti perlu melakukan analisis yang diikuti oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan entitas Bapak dan Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu kalau kepala sekolah tentu di satuan pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu dinas tentu berjenjang. Kalau Bapak Ibu MP tentu MGMP tentu di mata pelajaran Bapak Ibu. Guru-guru mata pelajaran di anggota MGMP Bapak Ibu sudah sejauh mana mengikuti pelatihan mandirinya. Kalau yang SMP pastinya ini sudah sangat ini nggih, sangat optimal karena ada apa? Aplikasinya. Nah, itu tapi perlu karena apa? Karena nanti kita akan menggunakan untuk refleksi. Nah, pertama kita lihat dulu sudah sejauh mana. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu, ada data hasil monitoring dan evaluasi IKM yang kemarin dilaksanakan oleh BPPMP Jateng, kalau nggak salah, teman Walwil yang datang ke beberapa satuan pendidikan, nanti kita bisa gunakan Pak Bu data itu dan atau yang data yang dimiliki oleh dinas atau pengawas, baik dari hasil supervisi maupun dari pemantauan 8 standarnya. Nah, jadi berarti kalau ini Bapak Ibu pengawas nanti perlu mensuplai data, menyiapkan datanya. Yang keempat, analisis dari rapor pendidikan. Nah, baik kabupaten secara agregat ya Bapak dan Ibu, pada waktu yang lalu kita sinten Mas Guntur nggih. Mas nggih. Gimana Ibu? Yang berangkat ke agregat kemitraan menganalisis. Bukan Mas Yunan, Bu. Siapa ya? Mas Yunan sama yang di BPPMP. Betul. Nah, itu sudah ada laporannya. Apa ya, Bu? Nggih, nanti kita cek nggih, nanti kita cek. Itu sudah ada data yang sudah diidentifikasi. Nah, kalau Bapak Ibu kepala sekolah pasti Bapak Ibu harus menganalisis rapor pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Sudah ngunduh semua belum nggih? Nah, di sini sekaligus saya pesan nggih Bapak dan Ibu, unduh rapor pendidikan bukan hanya ngunduh saja nggih, Bapak Ibu juga harus melakukan eksplorasi. Ada 6 tahapan eksplorasi. Jadi dari mengakses setiap menu sampai mengunduh Excel dan mengunduh rekomendasi. Lalu ngunduh juga lembar kerja dan Bapak Ibu mengisi berdasarkan rekomendasi dan prioritas di lembar kerja Arkas. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa menginputnya di aplikasi Arkasnya. Nanti kapan-kapan kalau ini masih diperlukan untuk percepatan ya rapor pendidikan, kita mungkin perlu webinar lagi, enggak apa-apa. Nah, ini Pak Bu yang kelima. Nah, ini untuk dinas mungkin menyiapkan instruksi atau regulasi atau arahan apa nama bentuknya secara resmi, mungkin surat atau dokumen tertentu yang dengan maksud mengordinasikan kesiapan kombel secara terstruktur. Ya, dalam arti kemungkinan juga akan menentukan hari MGMP, lalu durasi jam berapa lama Bapak Ibu guru belajar di kombel, dan hari apa, lalu mungkin bagaimana jika terkait dengan kebutuhan finansial di kombel, mungkin gotong royong atau untuk sekedar konsumsi ya,
dan sebagainya. Nah, itu sepertinya perlu dikondisikan oleh dinas. Termasuk kombel, setiap kombel silakan setelah ini, setelah webinar ini mungkin besok ada hari Sabtu, Bapak dan Ibu langsung merapatkan barisan secara internal, berkoordinasi dengan output, Bapak Ibu menyusun program kegiatan secara simultan. Artinya sesegera mungkin dengan target yang signifikan per pekan. Jadi berarti mulai minggu pekan depan Bapak Ibu sudah jalan nih kombelnya. Nah, kayaknya di dinas itu juga perlu langsung eksekusi siang sampai sore ini ya, karena besok mungkin bukan hari kerja. Jadi mungkin di hari Senin surat meluncur atau nanti siang surat meluncur apa bentuk pengondisiannya, karena pekan depan itu sudah harus jalan. Kita kalau menghitung waktu Desember, Bapak Ibu guru sesuai surat edaran ya, surat edaran dari Bapak Kepala Dinas agar semua guru dan kepala sekolah mengoptimalkan pelatihan mandirinya di PMM syukur 100% ya, sampai Desember. Kita hanya bisa menghitung hari Bapak Ibu. Ya. Nah, luar biasa ya. Jadi ini bahkan mengapa webinar ini terselenggara kemarin itu karena kita melihat apa yang dapat kita lakukan dalam waktu dekat gitu Bapak dan Ibu. Mungkin sementara kita belum memikirkan sampai ke kualitas di substansi pembelajarannya gitu ya. Belum betul nggak apa, tapi kita percepat secara kuantitasnya dulu, nanti kita sareng-sareng menggunakan growth mindset ya, pola pikir bertumbuh. Bapak Ibu guru juga akan belajar terus bagaimana melaksanakan kurikulum ini dengan benar. Oke, sementara kita percepat dulu di transformasi adoption rate-nya ya. Baik itu Bapak dan Ibu, wah luar biasa. Lalu setelah kita identifikasi kebutuhan ini Pak Bu, kita akan coba refleksi, tapi untuk merefleksi pasti ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Satu, nah ini pekerjaan semua, mohon maaf Pak Bu, setelah ini nanti saya share sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung bergerak. Yang pertama, Bapak dan Ibu, tadi kan nomor 1 pendataan kombel. Maka yang harus kita refleksikan dari data kombel tersebut itu meliputi 1, kepengurusan. Jangan-jangan ada pengurus yang senior-senior itu sudah pensiun dan mungkin SK-nya sudah kedaluarsa, atau di mana SK pengurus kombelnya ya? Oh, harus pakai gitu toh Bu? Ya sebaiknya begitu. Yang kedua, belum ada itu Bu. Oh, kalau belum ada berarti buatkan SK baru. Siapa yang membuatkan? Nah, ini sepertinya minggu besok, pekan besok nih mulai ini ya, mulai. Jadi setelah ini nanti mungkin pendataan, lalu muncul data, sekaligus di data SK-nya, kalau bisa terbarukan ya Pak Bu. Kemudian program kerja. Program kerja kombel dan capaiannya setidaknya dalam 1 tahun. Saya yakin ini ada, karena ketika pendaftaran IKM di awal-awal 2022 itu beberapa MGMP juga sudah melaksanakan kegiatan resmi ya, dari dinas. Oh ya, butuh dana atau Bu? Nah, kalau butuh dana bagaimana mengondisikannya? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, data anggota aktif. Mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang pensiun, ada yang mutasi jenjang, ada yang dan lain-lain. Nah,
Terus jika terdapat kombel yang belum memiliki komponen, maka perlu direfleksi apa penyebabnya. Satu. Yang kedua, data capaian partisipasi dalam pelatihan mandiri di PMM. Nah, artinya kombel merefleksi kendala yang dialami guru. Tadi kan melakukan identifikasi capaiannya. Sudah sampai topik berapa, modul berapa, dan seterusnya, ya. Nah, itu. Dasarnya apa? Entitasnya kombel. Kalau KKG guru kelas 1, tentu KKG guru keduanya juga harus aktif. Karena saat merumuskan CP ke TP, itu harus berkolaborasi. KKG guru kelas 4, berarti KKG guru kelas 3 juga harus hidup. Nanti lepas. Nah, itu yang harus diperhatikan yang SD. Yang TK tentu sudah memahami. Lalu yang SMP. Nah, yang SMP, yang MGMP, pastikan setiap ketua MGMP atau penggerak kombel ini punya data capaian Bapak Ibu anggota kombel. Nah, kalau kepala sekolah tentu, kalau pengawas pasti bisa mirsani dari aplikasi Monet. Yang SD beberapa juga sudah membuat. Nah, yang ketiga, merefleksi efektivitas pembelajaran dan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, ini mungkin untuk ranah kepala sekolah dan pengawas. Lalu, Pak Bu, yang ini juga ranah kepala sekolah dan pengawas, nanti di forward ke guru, ya, karena harus melihat dari rapor pendidikan di satuan pendidikan, di outputnya, lalu lihat di komponen D, di proses, di aspek mana yang masih belum optimal. Lalu direfleksi di komponen C untuk input. Jangan pengelolaannya, jangan-jangan sarpas, jangan-jangan PTK-nya, jangan-jangan di pembiayaannya. Nah, itu yang nanti akan menjadi program bagi kombel kepala sekolah, kombel pengawas. Jadi enggak semata-mata IKM yang Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas. Lalu yang kelima, mempertimbangkan perlunya dokumen instruksi atau regulasi atau arahan dari dinas secara resmi dengan maksud mengondisikan kesiapan kombel secara terstruktur. Nah, tadi pertimbangannya. Kemudian menelaah capaian program kerja. Nah, di setiap kombel. Tadi kan di awal program kerja Bapak Ibu, saya yakin ada. Lalu Bapak Ibu telaah yang sudah terlaksana, yang mana saja, ada kendala enggak? Yang belum terlaksana yang mana, kendalanya apa? Faktor penyebabnya apa? Nah, ini semua pekerjaan. Kita lanjut. Nah, kalau sudah data hasil identifikasi, terus itu sesuai dengan termasuk unsur-unsur ini, ada SK, ada program, ada data anggota kombel aktif, ada dan lain-lain. Yang kedua, menyusun struktur program sesuai kebutuhan guru, anggota kombel ya, kepala sekolah, atau pengawas anggota kombel. Kemudian yang ketiga, penguatan efektivitas pembelajaran terdiferensiasi, ini tentu ya guru, ya kepala sekolah, ya pengawas. Nah, melaksanakan asesmen formatif, ya tentu juga asesmen awal juga, fungsi S dan co-learning serta asesmen sumatif. Lalu penguatan pengelolaan melalui kepemimpinan pembelajaran. Nah, ini kombel kepala sekolah dan kombel pengawas. Kemudian melaksanakan pemberdayaan kombel jadi kegiatan atau sesuai dengan program yang sudah disusun secara terstruktur, tersistem, dan berdampak signifikan pada peserta didik. Ya, pertama berdampak pada dashboard, capaian di pelatihan mandirinya, di dashboard.
dan kepada peserta didik ya dalam meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter. Jangka panjangnya itu Pak Bu, nantinya gitu ya. Tapi yang kita kejar dalam secara simultan di sini sementara progres. Nah, itu Pak Bu. Ini no dengan kurikulum merdeka. Apa sih yang belum dipahami gitu maksudnya. Itu jadikan materi atau program. Mungkin apanya ya? Nah, nanti kita lihat. Yang keempat, berbasis capaian rata-rata target pelatihan mandiri di PMM. Oh, itu Pak Bu. Tadi ketika Bapak Ibu memiliki data capaian di anggota Kombel, tentu Bapak Ibu langsung bisa melihat, oh rata-rata sudah sampai topik 5 ini, sudah sampai ini. Kalau begitu kita percepat yuk untuk topik-topik berikutnya. Baik, kalau begitu yang kita jadikan program kegiatan adalah topik-topik berikutnya. Oke, siap. Nah, gitu Pak Bu. Gambarannya itu begitu Pak Bu. Dan pertimbangan lain, boleh silakan Bapak Ibu rembukan dengan pengurus Kombel, apa kira-kira materi di program Bapak Ibu. Dan per pekan, setiap pekan Pak Bu. Terus ini Pak Bu, beri gambaran atau Bu, seperti apa toh materi-materinya ini Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu menggunakan basisnya adalah komponen IKM, gitu nggih. Maka di antaranya ini ada kerangka dasar kurikulum merdeka, ada struktur kurikulum di mana di sana ada pengorganisasian pembelajaran dengan sistem reguler, kolaborasi dan sistem blok, mungkin ya. Ada terkait capaian pembelajaran, perangkat ajar, P5, ada asesmen, ada KOSP, prosedur KOSP dan evaluasi kurikulum. Itu kalau komponen IKM Pak Bu. Nah, terus itu kan ada yang udah dibuat Bu, KOSP dan lain-lain. Nah, siapa tahu kalau untuk MKKS masih dibutuhkan, siapa tahu kalau untuk pengawas masih dibutuhkan. Jadi mungkin akan berbeda, itulah Kombel asimetrisnya gitu ya, enggak harus sama. Oke. Ini yang PMM. Kalau berbasis fitur atau menu di PMM, maka pasti sifatnya paket. Nih Pak Bu. Misalnya di topik, maka Bapak Ibu kalau berbasis topik misalnya harus paket selesainya dalam pertemuan-pertemuan MGMP Bapak dan Ibu, KKG Bapak Ibu. Misalnya topik 1, tadi kan sudah sampai topik 1, modulnya ada berapa, masing-masing modul ada berapa materi, videonya ada berapa, refleksinya, uji pemahaman, post-it aksi nyata. Selesai satu pertemuan. Seru ya. Nanti tinggal Bapak Ibu hitung durasinya. Ada yang dihitung untuk tatap muka, ada yang dihitung untuk daring. Nah, gitu ya. Untuk apa? Mandiri di rumah. Nah, itu gambarannya begitu. Bu, kalau apa harus dari topik 1? Ya, kalau memang nyatanya ada anggota Kombel, bahkan yang topik 1 itu belum selesai, ya nggak apa-apa, mungkin. Makanya harus dianalisis Bapak dan Ibu. Nah, ini pekerjaan yang sangat mulia bagi penggerak Kombel. Nah, itu ya.
Tapi kalau misalnya tadi berbasis apa Pak Bu? Berbasis capaian di Kombel, di PMM, maka Bapak Ibu seperti tadi, oh Bu, rata-rata kita udah selesai di topik 5. Kalau begitu program di minggu ke-3 bulan November, minggu ke-4 bulan November, minggu pertama Desember, minggu kedua Desember, minggu ketiga Desember, sampai minggu ke-4 Desember, hanya berapa tuh? Hanya 5 minggu. Itu harus bisa menyelesaikan ke topik-topik berikutnya gitu. Ada berapa targetnya? Gitu. Nah, gitu Pak Bu, percepatannya. Nah, ini sudah luar biasa nggih Pak Bu. Nah, itu Pak Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu, lalu kalau baik berdasarkan topik maupun berdasarkan substansi IKM, sebetulnya bagaimana ya kalau kegiatan Kombel itu? Nah, Bapak Ibu, ini kan wajib ada rambu-rambunya. Karena Bapak Ibu ini kegiatan kolektif, maka ada aturannya. Setidaknya 1 jamnya 60 menit. Nah, nanti Bapak Ibu hitung juga dengan dikonversi dengan durasi JP yang ada di setiap modul atau materi. Nah, itu Pak Bu. Nah, contoh kalau misalnya ini berbasis paket. Kalau MGMPKKG satu paket pertemuannya gitu ya. Satu paket misalnya ya, satu paket untuk bisa mendapatkan sertifikat 0,15 menurut Permenakpan RB 16 2009 itu dilakukan dalam sekian kali pertemuan. Nah, Bu, kalau berarti itu habis dong harinya. Kan pertemuannya, misalnya pertemuan pertamanya tatap muka. Pertemuan berikutnya daring, boleh pakai Google Meet yang gratis. Jadi hanya untuk konfirmasi, contoh, analisis CP misalnya menjadi TP dan penyusunan ATP. Misal itu perlu 3 kali pertemuan. Kalau begitu penjelasan pembagian tugas di saat pertemuan tatap muka. Nah, pertemuan kedua dan ketiganya melalui daring. Boleh, boleh Pak Bu. Yang penting nanti ada penjelasannya, ada keterangannya bahwa kegiatannya blended. Nah, kemudian paket berikutnya pengembangan modul ajar, paket berikutnya pengembangan model pembelajaran, paket berikutnya pengembangan misalnya media alat peraga, paket berikutnya pengembangan instrumen assessment, dan seterusnya. Nah, terus ini, lalu siapa yang menerbitkan sertifikat? Nah, karena ini juga dikoordinasikan oleh dinas, maka nanti dinaslah yang akan mengondisikan siapa yang akan menerbitkan sertifikat atau surat keterangan. Tentu jika itu akan dikondisikan secara teknis, itu dengan ditandatangani oleh kepala dinas atau korwil atas nama kepala dinas atau bagaimana, nanti tentu itu ranahnya dinas pendidikan Bapak Ibu. Ya, insya Allah dalam hal ini kemarin kita sudah sempat berdiskusi dengan Pak Kabid, dengan Pak Kamto secara garis besar. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu tindak lanjut setelah ini, Bapak Ibu silahkan melaksanakan tahapan IRB yang tadi, Bapak Ibu identifikasi dengan langkah-langkah sesuai dengan Kombel Bapak Ibu, lalu menyusun program kegiatan Pak Bu, menyusun jadwal kegiatan dan materinya apa sesuai dengan program, lalu melaksanakan kegiatan dengan target terukur setiap pekan Pak Bu. Dan jangan lupa dibuat monitoring evaluasi, Bapak Ibu bisa mengembangkan Google Spreadsheet ya, atau apapun boleh yang bisa melihat anggota Kombelnya bergerak. Kemudian silakan direfleksi setiap pekan untuk perbaikan pekan berikutnya. Setiap pekan, Pak Bu, kami di dashboard akan diupdate pukul 14 hari Jumat. Jadi kalau Bapak Ibu kegiatan dalam satu pekan mungkin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekurang-kurangnya sebelum duhur itu sudah ada peningkatannya. Jadi kalau kemarin sudah menyelesaikan topik paketnya topik berapa, sudah ada menginjak ke topik berikutnya, topik berikutnya, topik berikutnya. Harapannya satu pekan satu topik itu luar biasa Pak Bu.
supaya signifikan nggih. Nah, karena nanti Pak Bu kalau Bapak Ibu mengerjakannya nunggu selo di hari Sabtu, nunggu selo di hari Minggu itu sudah cut off nggih, sudah tidak terekam di dashboard. Jadi terekamnya terakhir dalam setiap pekan, di akhir pekan kami itu di hari Jumat pukul 14. Jadi sengaja ini webinarnya dipagikan agar Bapak Ibu nanti bergerak juga gitu, Pak Bu. Nah, ini Bapak dan Ibu setelah ini tanya jawab, Pak Bu, di materi setelah saya ini ada beberapa lampiran, ya, saya secara garis besar info pelengkapnya ini, ya. Jadi tahun depan akan ada pendaftaran IKM lagi, lini masanya. Nah, ini lampiran-lampiran kalau Bapak Ibu menyelenggarakan ombel untuk angka kredit, kelengkapan lampirannya, sistematika, komponennya apa saja sudah saya siapkan, ya, Pak. Tapi saya kembalikan ke moderator, Bu Farida. Silahkan kalau pasti kita butuh berdiskusi di sini. Mungkin juga yang akan merespon tidak hanya saya, ya, dari dinas tentu akan berkepentingan untuk diskusi kita kali ini. Saya kembalikan ke Bu Farida, dipersilakan. Sementara ini saya stop. Monggo. Ya, terima kasih Bu Hartati SPD MPD yang telah menyampaikan pemaparan materi pada webinar hari ini. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, tadi telah kita simak bersama pemaparan materi dari beliau, Ibu narasumber, tentunya merangsang kita semua ya, ingin tahu bagaimana strategi yang tepat dalam percepatan IKM tersebut. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta webinar untuk bertanya. Kami buka untuk termin yang pertama, kesempatan untuk 3 penanya. Disilakan. Monggo. Yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak, kepada Ibu narasumber, dipersilakan. Belum ada. Belum ada ya? Untuk Raise termin hand, Mbak. Raise hand, Bu. Raise hand, maaf, sebelum kami lanjutkan, dipersilakan Bapak Ibu yang hadir pada webinar kali ini untuk mengisi daftar hadir. Adapun daftar hadir sudah ada di kolom komentar. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa webinar kali ini juga dapat disaksikan untuk link YouTube juga ada di kolom komentar. Dipersilakan untuk termin yang pertama bagi 3 penanya, dipersilakan monggo. Masih sepi ini Bu. Barangkali raise hand. Nggih. Ada yang raise hand enggak? Ada. Ya. Nah, kalau nggak ada nanti mungkin sedikit ini dari dinas mungkin, Mbak, informasi ke depan. Iya. Oke, siap Bu. Terima kasih Ibu Hartati. Terima kasih. Menghendaki link daftar hadirnya bisa di-share lagi. Ya. Di kolom komentar sudah di-share, dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Hartati. Mohon izin Bu Farida, seperti jauhnya Bu Hartati, mohon izin menyampaikan Bu Hartati bahwa progres IKM di Kabupaten Cilacap yang salah satu hal yang tenda itu juga dilihat video Ibu. Video itu memang belum sampai 50% Bu, baru 46 sekian, dan itu mungkin juga menjadi sangat membuat Cilacap terjun bebas juga. Selain boleh di share screen datanya. Ini karena Bapak Ibu yang hadir di sini berkepentingan ya untuk data itu. Jadi supaya nanti pergerakan kita masif nih.
Sebentar ya Bu, beberapa saat ini belum siap laptopnya. J. Ya, mohon maaf untuk yang sudah menghendaki link daftar hadirnya di-share kembali, dipersilakan untuk bisa menyimak di kolom komentar. Ya, masih di termin pertama, silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Bisa Bapak Kurman SPD. Bapak Kurman SPD, betul? Ya, pertanyaan bisa diajukan Bapak dengan menyampaikan atau memberitahukan nama dan asal instansi. Masih belum Pasti di-unmute Bapak. Dipersilakan Bapak Kurman, Mas. Silakan untuk menekan tombol unmute. Ya, Pak Karman, Pak Kurman. ya Pak Kurman SPD. Oke, siap Bu. Oke, Go. Ya, Kurman SPD, Kepala Sekolah Rejodadi 01 Cimanggu. Setelah menyimak, mengikuti dari awal sampai tadi yang terakhir, narasumber menginformasikan bahwa kegiatan untuk komunitas belajar kami masih belum begitu lancar dalam pelaksanaan KKG, dikarenakan kemarin ada kevakuman terutama untuk ketua KKG, gantian atau mutasi yang sampai saat ini belum terisi. Ya, jadi kami belum bisa eksis. Kemudian harapan kami setidaknya kepala sekolah dan guru sering mengikuti webinar supaya jadi jelas, jadi untuk kedepannya bahwa IKM ternyata menguras pikiran. Itu Bu, jadi mohon bimbingan untuk selanjutnya di KKG kami untuk supaya dapat eksis. Terima kasih Ibu, itu yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Iya, demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Kurman SPD, KS SD Negeri Rejodadi 01, yang menyampaikan, ini unek-unek mungkin Bu, ini Betul Bu. belum eksisnya kegiatan KKG, karena ada beberapa pergantian pengurus yang sampai sekarang belum terisi. Dan yang kedua, harapan beliau untuk KS dan guru supaya sering mengikuti kegiatan webinar. Begitu nih Bapak Kurman. Monggo. Ya. Ibu Baik, terima kasih moderator. Jadi Pak Kurman, betul nggih. Jadi tadi ini nanti yang pertama Bapak dan Ibu nanti kita coba koordinasi dengan dinas nggih, dinas pasti perlunya pendataan ya. Jadi memang harus didata IGTK-nya di 24 kecamatan. Terus anggota aktifnya ya. Karena pasti mungkin ada yang mutasi dari satu kecamatan ke kecamatan lain, ada mungkin yang sudah sedo, ada yang sudah purna tugas, mungkin ada yang
sakit sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan begitu. Itu baru data kombelnya, termasuk yang KKG dan MKKS ini cepat sekali nih. MKKS cepat sekali berubah posisinya, terutama yang kalau itu di kepengurusannya nih, kalau ternyata mutasinya lintas kecamatan. Kemudian juga kalau MGMT relatif mungkin tidak terlalu ini nih, relatif stabil. Nah, nanti ikut ya, nanti siang ya, jam 1 ya. Semangat sekali Pak Guru. Nanti kalau sudah di data, tentu didata juga dengan pengurusnya, termasuk SK-nya. Nanti dinas yang akan memastikan terakhir update SK kepengurusan Kombel, kepengurusan KKG, MGMP, KKKS, MKPS, semuanya diupdate. Kalau misalnya ada pengurus yang seperti tadi, statusnya sudah tidak aktif karena beberapa hal, nah tentu mungkin perlu diperbarui. Nah, berarti dalam 1-2 hari ke depan, agenda pertama setelah diupdate kombelnya di data, diperbarui. Nah, SK kepengurusannya. Yang kedua, yang ketiga, dicek juga programnya. Jadi kemarin itu pandemi itu membuat kita tidur gitu ya. Tadi seperti tadi yang rebahan itu bukan hanya siswa yang sekolah PJJ. Kombelnya ikut rebahan. Jadi kurang begitu masif ya, kurang begitu intensif kegiatannya, dan sebetulnya kalau seperti dulu lagi, misalnya kalau hari Sabtu Bapak Ibu guru berangkat KKG, kalau hari-hari tertentu Bapak Ibu guru SMP berangkat ke MGMP, sebetulnya itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk membahas bagaimana sih mengajar menggunakan kurikulum Merdeka ini. Nah, seperti tadi, sudah Bu, programnya itu nganu saja, udah poin-poin saja gitu, nggak harus berdasarkan PMM, nggak harus melihat IKM, itu bagaimana? Lah ya nggak bisa, karena nanti yang akan diprogres adalah PMM-nya, Bapak Ibu. Kalau saya boleh menyarankan, memang sedikit repot ya Bapak Ibu, tapi kita mencoba dalam 4-5 pekan ke depan, kita optimalisasi PMM-nya dulu. Tahun depan di 2023 kita coba lebih intensif ke substansi kurikulumnya. Mau nggak mau kita harus skala prioritas ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu Pak Kurman, nanti ini biar dijadikan catatan juga oleh dinas, banyak yang pekerjaan yang menanti ya. Ngaten Pak Kurman. Ya, demikian Pak Kurman sudah disampaikan oleh Ibu Sri Hartati bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kurman tadi perlunya ada pendataan di 24 kecamatan ya, karena Kabupaten Cilacap ada 24 kecamatan, bagi SD mungkin ada 24 korwil, dan adanya SK kepengurusan yang diperbaharui, selalu dicek programnya, kemudian juga progres pelatihan mandiri di PMM yang senantiasa harus ditingkatkan. Nah, kalau tidak salah untuk pelatihan mandiri di PMM itu dari bulan April ya, kalau tidak salah sudah dilaksanakan oleh masing-masing guru di Kabupaten Cilacap. Sampai saat ini ada 11 topik, Bunda Nggi. Ada 11 topik yang harus diselesaikan sampai aksi nyata. Kemudian yang kedua, kami persilakan kepada penanya untuk termin yang pertama. Monggo Bapak dan Ibu peserta webinar. Dari saya, Bu. Monggo Ibu. Oke. Perkenalkan nama dan asal instansi. Terima kasih, nama saya Tati Suwarti dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan sekian. Mau menanyakan kepada Ibu narasumber atau dari Dinas P dan K Kabupaten Cilacap. Yang pertama, saya sangat
berterima kasih andaikan SKKKG itu segera diluncurkan ke Korwil. Ini sebagai sebuah penyemangat bagi KKG di tempat kami. Kemudian ada unsur perintah di dalamnya untuk segera membuat program begitu. Sehingga dari teman-teman KKG atau teman-teman guru di sini untuk agak bersemangat, karena kami sebagai non-sewu, sebagai pengawas itu ada pegangan untuk mengajak ayolah KKG itu diaktifkan lagi. Nah, terutama pada kegiatan di PNM ya Bu ya. Nah ini tentang program pelatihan mandirinya itu sampai sekarang itu mohon maaf masih teman-teman sendiri masih pada kebingungan terkait pelatihan mandiri, kemudian di dalamnya ada topik. Itu berarti tugas kami adalah mengajak teman-teman guru untuk segera banyak sekali yang harus dilaksanakan atau yang harus diselesaikan, sementara kami di Korwil itu kegiatannya sangat-sangat banyak. Terima kasih Bu, bagaimana kami harus solusi kami itu kepada teman-teman guru agar ya segera bisa menyelesaikan pelatihan mandiri dan seterusnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang kedua pertanyaan dari Ibu Tati Suwarti, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kesugihan. Ya, yang dimana yang pertama tadi yang beliau sampaikan SKKKG segera diluncurkan ke Korwil biar ada unsur perintah di dalamnya segera membuat program. Dan yang kedua, program pelatihan mandiri sampai dengan sekarang untuk teman-teman di SD masih kebingungan untuk menyelesaikan beberapa topik sampai aksi nyata. Dan pertanyaan yang ketiga nih, pelatihan mandiri di PMM kapan ditutup Ibu? Dan bagaimana solusinya untuk segera menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM tersebut? Mohon untuk Ibu Sri Hartati menyampaikan pencerahannya. Harus selesai. Iya, baik. Ini suara saya terdengar, Bu Ida? Jelas sekali Bu. Jadi tadi kok sempat hilang. Iya, baik. Betul, Bu Tati. Ini namanya sama dengan saya, ya. Tapi pinteran Bu Sri Hartati. Amin. Iya, baik. Kesugihan, ya. Banyak apa ciri-cirinya kalau sudah sampai kesugihan? Banyak sukun. Oh iya, siap sukun. Iya, baik. Nah, betul Bu Bu nanti kebetulan pengawas nih. Iya, memang kita lihat ya kalau Bapak Ibu guru itu kadang-kadang memang bahasa kitanya itu sambat nih. Sambatnya itu pertama mungkin sedikit repot ya karena cara baru untuk pelatihan itu, dan ketika menggunakan platform itu tidak ada yang memberi konfirmasi nih karena tidak ada narasumbernya. Kadang kita itu nggak pede. Yang saya baca, yang saya lihat videonya itu seperti itu, saya pahamnya kok begini ya, kok teman lain kok beda ya yang dipahami. Terus yang benar yang mana, kan seperti itu. Katakanlah misalnya contoh yang paling mudah itu di modul ajar. Modul ajar sebentar. Kok ada yang buatnya modul ajar, kok ada yang membuat RPP,
ada yang komponennya 3, ada yang komponennya 5, ada yang komponennya 13. Yang benar yang mana toh? Kok contohnya beda-beda semua kan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian memang kalau secara mandiri dan sendirian itu jadi bingung sendiri. Kelas 5 yang AMTK kemarin kan tak kembalikan yang 500. Ya, terima kasih. Nah, memang salah satu solusinya ya ini kita hidupkan lagi saja KKG-nya, kita hidupkan MGMP-nya, bahkan kepala sekolah juga belum tentu loh Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah paham juga seperti yang ini yang dimaksudkan kurikulum merdeka itu janjane bedane yo opo karo kurikulum 13, terus itu ada asesmen itu untuk apa? Sudah pernah dipandu, dipandu untuk membuka pelatihan mandiri, tapi ya belum selesai juga. Gitu. Betul. Jadi gitu. Nanti sareng-sareng di KKG nanti caranya seperti ini, nggih. Jadi kalau saya lebih menyarankan Bapak Ibu jika membuat program KKG ya atau program K3S atau program MGMP, program MKKS itu dasarnya adalah fitur di PMM saja, Pak. Sementara. Jadi programnya itu nanti sementara sekarang itu sudah sampai topik berapa? Karena dan ini kan karena menggunakan growth mindset ya. Jadi pola pikir bertumbuh. Di awal itu topiknya 8 ya saat bulan April itu. Tumbuh jadi 9, tumbuh dan tambah lagi jadi 11, tidak menutup kemungkinan nanti bertambah lagi. Dan topik-topik yang lama itu materi-materi yang lama, video yang lama, ada yang di take down, ada yang dihapus gitu ya. Dihapus karena memang kurikulum merdeka ini kan seperti tadi bertumbuh dan berkembang. Jadi beberapa regulasinya ada yang baru, ketika ada yang baru seperti capaian pembelajaran. Ketika dari awal itu menggunakan dokumen yang di tahun 2021, lalu menggunakan keputusan BSKAP nomor 8, lalu ternyata sekarang sudah berubah lagi menggunakan yang 033. Nah, kalau contoh dan substansi di PMM itu masih pakai dokumen yang lama, kan sudah nggak sesuai, makanya di take down, dihapus, diganti yang baru lagi. Nah, kalau Bapak Ibu guru itu tidak juga menyegerakan mengikuti pelatihan, nanti makin tertinggal Bapak Ibu, dan materinya itu kan bertambah terus, dan materi dasar-dasar yang harusnya sudah dipahami di awal-awal itu sudah ada juga yang sudah berganti. Nah, jadi kalau kita tidak melihatnya, memang akan ditutup toh PMM. Nah, kita kan ini menggunakan mindset bertumbuh. Kita tidak perlu menunggu tutupnya kapan. Kalau saran saya, kita menyegerakan Bapak Ibu untuk memotivasi Bapak Ibu untuk menyegerakan. Nah, sebetulnya kalau informasi dari pusat itu target di Desember 1%-nya itu sekurang-kurangnya sampai topik 4 nih Pak. Mandiri. Paket artinya itu apa? Di setiap topik itu kan terdiri dari juga, misalkan post-testnya, misalkan aksi nyatanya diunggah, sampai divalidasi, sampai Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Dan sertifikatnya paket, seperti yang diceritakan Bu Farida. Itu baru satu. Nah, berikutnya lagi. Dulu saja ketika topiknya hanya 8, modulnya itu ada 35. Sekarang udah berkembang lagi, dan videonya itu lebih dari 90. Nah, itu kan tidak menyegerakan, bukan hanya semakin berat Bapak Ibu guru mengikuti pelatihannya. Nah, biar enggak berat, memang bareng-bareng saja di KKG MGMP. Lalu Pak Bu, nanti di tahun 2023
konten yang ada di PMM itu berkembang dan mungkin sudah tidak bicara tentang konstruksi kurikulum secara mendasar lagi, Bapak Ibu. Nah, termasuk tidak hanya guru kelas 1, guru kelas 4, tidak hanya guru kelas 7, tapi semua guru. Dan kalau SMP semua tendik yang ada di mana Dapodik itu punya akun belajar, itu wajib mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Nanti Pak Bu, termonitor dashboardnya itu di satuan pendidikan adalah jumlah guru, walaupun kita tidak bisa melihat lah ya guru yang belum itu namanya siapa, guru yang mengajar kelas berapa. Nah, harapannya ada integritas, kejujuran dari Bapak Ibu guru dan tanggung jawab untuk tetap mengikuti. Nah, bagusnya memang dikondisikan di sekolah sareng-sareng dengan kepala sekolah. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya memang permasalahannya itu akan ada solusinya jika dengan KKG, karena kan sama-sama guru kelas 1, masalahnya mungkin sama-sama guru kelas 4, kira sama-sama guru PAI, sama-sama guru PJUK. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menyegerakan. Kalau nanti disampaikan kepada Bapak Ibu guru, sudah pokoknya sampai topik 4 saja berhenti ya. Sebaiknya tidak begitu menyampaikannya, semaksimal mungkin gitu. Itu. Kemudian Pak Bu, memangnya kenapa kalau Bapak Ibu guru kelas lain itu tidak mengikuti? Nanti kadung sudah tidak paham, padahal para siswanya besok naik kelas, Bapak Ibu guru di kelas berikutnya itu akan mengajar menggunakan kurikulum merdeka, ledala bingung bagaimana ini cara ngajarnya gitu. Apalagi yang SMP. Yang SMP kelas 7, 8, 9 itu berada pada fase yang sama, fase D. Dan CP-nya, capaian pembelajarannya itu harus diturunkan ke TP bersama-sama, tidak hanya oleh guru kelas 7, tapi oleh guru kelas 8, kelas 9. Supaya apa? Supaya nanti jelas mana tujuan pembelajaran yang dilaksanakan, pembelajarannya dicapai di kelas 7, mana yang di kelas 8, mana yang di kelas 9, baru bisa membuat ATP. Dan ATP itu dibuatnya satu fase. Begitu juga untuk guru SD kelas 1 dan kelas 4. Harus bersama-sama guru kelas 2. Karena fase A. Guru kelas 4 harus bersama-sama guru kelas 3. Karena fase B. CP-nya dijabarkan ke TP, lalu nanti ditentukan mana tujuan pembelajaran tiap mapel yang dilaksanakan pembelajarannya di kelas 1, mana yang di kelas 2, mana yang di kelas 3, mana yang di kelas 4, baru bisa membuat ATP berdua dengan Bapak Ibu guru 2 kelas itu. Yang SMP bertiga dengan guru yang mengajar di kelas 8, kelas 9. Setelah itu baru masing-masing Bapak Ibu guru bisa menyusun perangkat yang namanya modul ajar. Buat RPP boleh atau boleh, karena episode Merdeka Belajar episode 1 itu penyederhanaan RPP. Melihat bahwa perangkat ajar itu pilihan. Jadi membuat RPP ya boleh, membuat modul ajar ya boleh. Modul ajar, kalau modul ajar minimal berapa komponen? Ada 5 ya. Tujuan, ada langkah pembelajaran, asesmen awal, asesmen akhir, dan media yang dibutuhkan. Gambarannya begitu. Nah, bagaimana ya kalau Bapak Ibu guru tidak mengikuti pelatihan? Nah gitu ya, bagaimana lagi kalau Bapak Ibu guru itu harus mengondisikan siswa meningkat literasinya, numerasinya, karakternya, kalau kurikulumnya sendiri belum dipahami. Nah itu Pak Bu. Tahun depan para siswa kita juga mengikuti AN lagi. Dan dengan kurikulum ini dipertaruhkan atau dipastikan literasi, numerasi, karakter siswa meningkat. Karena kan sudah tidak terbelenggu oleh ujian-ujian, tidak terkungkung oleh KKM. Jadi Bapak Ibu gurunya bisa betul-betul mengembangkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakternya
termasuk lewat P5. Tapi syaratnya memang Bapak Ibu guru harus memahami. Sebetulnya itu kepentingan kita. Nanti kalau Bapak Ibu yang di sini pengawas dari Korwil, mungkin juga dari Bapak Ibu kepala sekolah, terutama adalah Bapak Ibu guru. Mengapa? Mohon maaf kok seperti dioyak-oyak pelatihan mandirinya di PMM, agar paham. Tapi paham itu butuh waktu. Sementara Bapak Ibu optimalkan dulu pelatihan di PMM-nya sampai semaksimal mungkin. Nanti sambil jalan, sambil proses, Bapak Ibu guru diupdate terus implementasinya. Ini terkait pembelajarannya, terkait asesmennya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nggih, ngaten Bu Tati Suwati. Terima kasih, terima kasih. Oke. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan kami yang di daerah ini bisa segera menyusul dari teman-teman yang lain gitu. Semangat. Menyusul ini bisa lari menyusul untuk segera melaksanakan ini untuk menyelesaikan. Kita inginnya nanti di habis ini Pak Bu kan boleh Bapak Ibu langsung info-info ke grup-grup sekolah binaan ya, atau di Korwil. Mudah-mudahan sampai pukul 2 nanti siang itu sudah ada pergerakan, dan hari Senin karena nanti begitu jam 2 sudah langsung di sort di dashboard, langsung muncul persentase-persentase. Mudah-mudahan setelah ini nanti bergerak lagi ya, tidak 22 lah. Syukur-syukur masuk di 10 besar gitu. Ingin sekali ya. Siap-siap. Monggo kembali ke moderator. Terima kasih Ibu Sri Hartati yang sudah menyampaikan secara gamblang apa yang telah disampaikan oleh Bu Tati Suwarti dari Korwil Bidik Kesugihan. Beliau itu tadi menyampaikan masih banyak yang bingung. Nah, ini mungkin pengalaman kami Bu Sri Hartati. Iya. Untuk PMM tadi ada kekhawatiran ditutup ya Bu, tapi ya tidak mungkin karena itu merupakan mencari dan berbagi inspirasi bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya masih membuka satu lagi pertanyaan Ibu, apa cukup? Boleh, kalau Mas satu aja nanti biar bisa disimpulkan tindak lanjutnya kemudian oleh dinas. Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Masih ada termin yang SD Negeri Bengkulang, Bu. Ya, dari SD Negeri Bengkulang 02. Monggo, Bapak. Bapak apa Ibu di sini? Silakan perkenalkan nama dan asal instansi. Ya, monggo dari SD Negeri Bengkulang 02. Halo, Bapak. Bapak atau Ibu silakan menyampaikan pertanyaannya. Ya. Maskernya bisa dibuka, Bapak. Silakan. Ya. Suaranya belum tertangkap dari sini, Bapak. Ya, dibesarkan volumenya, silakan. Ditekan mute, silakan, Bapak. Ya. Suara tidak dapat tertangkap untuk SD Negeri Bengkulang. Iya, mungkin sinyalnya ya. Dipersilakan lagi untuk Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini dengan topik di chat, Bun. Strategi. Oh ya, di chat ada ya? Ya. Mohon pencerahan Ibu untuk aksi nyata bagi KS, apakah materinya tentang kelas atau sekolah?
Nah, ini saya malah mengundang yang Bapak Ibu yang sudah melaksanakan nih. Coba saling berbagi nih di sini. Monggo yang akan berbagi tentang aksi nyata yang sudah dilakukan di platform Merdeka Mengajar pelatihan mandiri. Ada yang ingin berbagi, Bapak dan Ibu? Halo? Mungkin saya sendiri boleh, Bunda? Iya, tentu. Boleh, silahkan. Izinkan Bapak Ibu berbagi tentang pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Sampai saat ini kebetulan saya mendapatkan apresiasi dari Kemendikbud Ristek, yaitu berupa munculnya sertifikat dari pelatihan mandiri yang sudah saya ikuti. Waktu itu kami di komunitas belajar kami di satuan pendidikan itu dilaksanakan secara bersama-sama, Bunda. Karena memang tadi Bunda mengatakan ya kalau tidak secara bersama-sama kemungkinan ya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi terkendalanya pelaksanaan pelatihan mandiri di PMM tersebut. Untuk aksi nyata di masing-masing topik itu ada pilihannya. Ya, misalkan di topik yang kedua, di situ ada topik tentang mengapa kurikulum itu dapat berubah, mengapa kurikulum itu berubah. Nah, kebetulan aksi nyata yang waktu itu saya bagikan di platform Merdeka Mengajar itu, kebetulan saya mendapat amanah sebagai ketua komunitas belajar yaitu MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Cilacap. Nah, saya menyosialisasikan tentang perubahan kurikulum dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka itu melalui kegiatan pertemuan yang saya laksanakan di pertemuan pengurus dulu, pertemuan pengurus MGMP. Saya sosialisasikan saat itu karena memang masih masa pandemi, jadi saya menyampaikannya secara daring melalui media Zoom. Kemudian materi beserta notulen dari sosialisasi perubahan kurikulum yang saya sampaikan tersebut, saya kemas dalam bentuk seperti laporan, jadi ada daftar hadir, ada notulen, dan ada materi tentang sosialisasi mengapa kurikulum berubah, beserta di sini ada bukti dukungnya berupa foto-foto. Nah, kebetulan saya unggah di aksi nyata yang di topik kedua, dan alhamdulillah malah ini ketika menunggu validasi tidak begitu lama sertifikat itu muncul. Tergantung di masing-masing topik. Di situ ada pilihan, ya. Kita diberi kebebasan untuk memilih aksi nyata yang jenis seperti apa, topiknya apa, kemudian dalam bentuk apa. Begitu, Ibu. Mungkin bisa juga berbagi praktik baik, ada yang berbagi tentang RPP terdiferensiasi, kemudian ada juga pembelajaran di dalam kelas. Begitu, Bunda Sri Hartati, berbagi pengalaman saja. Terima kasih Bu Faridan. Betul Bapak dan Ibu. Jadi aksi nyatanya itu bukan satu-satunya. Nanti di setiap topik ada beberapa pilihan. Tentu Bapak Ibu akan memilih dan menyesuaikan dengan konteks, ya, konteksnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kepala sekolah akan lebih tepat Bapak Ibu ke ranah kepemimpinan pembelajaran. Ya, harapannya seperti itu, ya, karena Bapak Ibu akan mengelola pembelajaran dengan kurikulum merdeka mengelola Bapak Ibu guru yang melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Luar biasa. Mungkin dari Dinas ini sepertinya cekap karena hari Jumat. Mengingatkan kembali sebelum webinar pada siang hari ini kami tutup untuk
Bapak Ibu peserta webinar segera mengisi daftar hadir, karena daftar hadir digunakan sebagai salah satu sarana pendataan komunitas belajar di Kabupaten Cilacap. Sekali lagi silakan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom komentar. Sampun nggih, Ibu? Nggih. Ya. Nggih. Ada dari dinas, Ibu Tin, monggo untuk menyampaikan informasi. Ibu Tin. Siap, Bu. Halo Ibu Tin. Kalau tidak ada, akan segera kami tutup. Siap, Ibu. Ya. Izin share screen, Bun. Oke, monggo Bu Tin. Halo Ibu Tin. Ada suara. Dalam. Halo, sudah terlihat, Bun? Belum muncul Bu Tin. Halo, sudah terlihat, Bun? Belum. Siap. Ini ada pertanyaan di kolom komentar Ibu yang bertanya, maaf Bapak atau Ibu, apakah nanti dapat sertifikat juga nggih? Kalau misal dapat kirimnya lewat email atau lewat dinas. Gitu. Nggih, nanti yang menjawab Mbak Tin. Apa penjelasannya dinas P&K. Ibu Tin, halo, masih connect? Iya, sebentar, Bun. Ya, sudah muncul. Silakan Bu Tin. Ya. Belum bisa selesai ya. Di situ nama saya sama. Nama saya sama. Ya, sebentar. Ibu.
Monggo Putin. Sebentar. Iya Bu, mohon maaf ini masih disabel saya sebentar, sedang saya Pak. Apa saya simpulkan dulu hasil dari webinar pada siang hari ini, Putin, untuk mengefektifkan waktu? Boleh, siap Iya. Ibu. Mungkin Bapak nanti dan Ibu peserta siap. webinar. Nanti mungkin untuk yang Ya, dari Dinas P&K sementara masih ada kendala. Jadi Bapak dan Ibu izinkan untuk menyimpulkan hasil dari pembicaraan pada webinar pada siang hari ini yang pada intinya upaya atau strategi percepatan IKM di Kabupaten Cilacap melalui pemberdayaan komunitas belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, KKG, MGMP, K3S, dan MKKS dihidupkan kembali, terutama KKG dan MGMP-nya. Selanjutnya, program KKG, MGMP, K3S, MKKS menggunakan platform Merdeka Mengajar dikerjakan sampai tuntas, sampai aksi nyata. Kalau info dari pusat tadi disampaikan oleh Bu Sri Hartati bahwa target sampai Desember sampai topik 4 selesai, sampai aksi nyata nggih Bunda. Tapi alangkah lebih baiknya dari mulai PMM itu dibuka pelatihan mandiri dari bulan April hingga saat ini yang sudah ada 11 topik segera diselesaikan karena masih ada satu topik lagi ini Bunda yang saya dengar kemarin waktu mengikuti coaching klinik, ada satu lagi jadi ada 12 topik kalau bisa diselesaikan segera mungkin. Selanjutnya, karena PMM merupakan sarana mencari dan berbagi bagi guru, sebaiknya selalu diaktifkan. Begitu nggih, Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh beliau narasumber kita, Ibu Sri Hartati SPD MPD dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Demikian tadi saya mengakhiri webinar pada siang hari ini selaku moderator Siti Faridah. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kembali kepada Ibu Tin selaku MC. Terima kasih. terima kasih kepada Ibu Siti Faridah SPD dari guru SMP 4 Cilacap yang telah memandu acara kita pada hari ini hingga siang ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa sehingga apa yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung acara, mengingatkan ke semua peserta untuk mengisi link daftar hadir yang sudah berulang kali dikirim melalui room chat. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca doa hamdalah bagi yang beragama Islam
dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada semua panitia, semua peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Saya, Tin Minarti, selaku MC mewakili seluruh panitia, mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Hartati, terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu Nugraini, semoga lekas sembuh Bu. Terus Bu, ada lagi dalam Ibu. Tadi ada pertanyaan dari peserta, apakah dapat sertifikat mengikuti webinar? Siap, nanti saya tanyakan ke beliau Ibu. Berapakah yang bisa nilainya ya Bu ya? Siap, nanti saya sampaikan ke beliau. Ada Bapak, ada juga ini dari BPPM ya Pak. 0,5 ya Mas. Bu Hartati ada temennya ya Bu Hartati ya. Dari tadi saya sempat ini Bapak siapa ya, saya lupa. Halo ya. Oke Pak Waluyo, terima kasih rawuhnya. Dari tadi mohon maaf belum sempat saya dari tadi nggak terlalu jelas melihatnya, begitu lihat oh Pak Waluyo, mohon maaf Bapak. Terima kasih atas rawuhnya mengikuti kegiatan hari ini. Kepada teman-teman monggo diperkenankan untuk meninggalkan rumit. Terima kasih sekali lagi.